Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fata Adelia dengan NIM D6002200008 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teknik Keandalan dan Perawatan mengenai predictive maintenance yang berhubungan dengan world class maintenance. Jadi, ada 16 komponen yang merupakan sebagai aspek yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk mencapai suatu standar yang disebut dengan world class maintenance. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan komponen yaitu predictive maintenance. Nah, apa sih predictive maintenance itu? Jadi, sebelum kita masuk ke dalam jurnal yang akan saya bahas setelah ini, kita beritahu dulu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu predictive maintenance. Oke. Jadi predictive maintenance itu merupakan suatu metode pemeliharaan, metode perawatan menggunakan analisis data dan juga teknologi yang canggih untuk memprediksi kemungkinan kerusakan atau kegagalan suatu mesin dan juga peralatan. Nah, di predictive maintenance di sini itu menggunakan sensor-sensor yang dipasang pada peralatan yang sudah diawasi dan juga data yang dihasilkan dari sensor-sensor tersebut akan dikumpulkan secara terus-menerus dan juga secara berkala. Nah, kemudian data yang sudah dikumpulkan ini kemudian dianalisis menggunakan algoritma dan juga suatu teknik yang disebut dengan machine learning untuk mengidentifikasi pola, tren, dan juga hal-hal atau aspek-aspek apa saja yang mengindikasi kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi dari mesin tersebut di masa depan. Nah, dari pemanfaatan teknologi ini, dari perusahaan mampu mengambil tindakan pemeliharaan sebelum terjadinya kegagalan atau kerusakan, atau melakukan perbaikan secara terjadwal yang dapat menghindari kerugian akibat downtime dari mesin tersebut, atau memperpanjang umur peralatan. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jurnal yang akan saya review. Dari jurnal yang akan saya review kali ini itu berjudul Predictive Maintenance in the Automotive Sector Using Machine Learning Algorithm. Nah, jadi pada jurnal kali ini itu saya membahas mengenai tindakan pemeliharaan secara prediktif di dunia otomotif menggunakan algoritma dan juga machine learning. Nah, dan penulisnya di sini tertulis ada Fabio Arena, Mario Colatan, dan kawan-kawannya itu. Dan jurnal ini diadaptasi diambil dari Mathematical and Computational Application atau MDPI, dan ini diunggah dari Institute of Computer Technology dari India. Oke. Kemudian apa sih latar belakang dari predictive maintenance ini harus dipelajari, harus diterapkan di dunia otomotif? Karena predictive maintenance ini menjadi semakin penting di dunia otomotif karena mampu mengurangi waktu hendi mesin, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional. Karena dari predictive maintenance tadi mampu mengindikasi kerusakan yang akan terjadi di masa depan dari peralatan tersebut. Nah, kemudian penelitian ini memiliki tujuan dengan menggunakan algoritma machine learning tadi mampu mendeteksi secara dini kemungkinan kerusakan dari kendaraan tersebut. Nah, dari proses yang akan dilakukan dari predictive maintenance pasti akan membutuhkan data-data. Nah, data yang diperlukan dari predictive maintenance ini di dunia otomotif ini itu membutuhkan sensor dari kendaraan dan juga berbagai algoritma dari machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan kemungkinan kerusakan yang akan terjadi. Jadi dari beberapa mesin di kendaraan tersebut sudah dipasangi sensor yang akan
akan menghasilkan data yang kemudian akan diproses secara berkala, dan dari data tersebut akan bisa dilihat apakah akan terjadi kerusakan di masa depannya. Untuk metode yang digunakan ini adalah systematic literature review. Systematic literature review di sini itu merupakan kita itu mengumpulkan dari beberapa banyak jurnal yang ya sudah diklasifikasikan sesuai dengan teknologi, jenis data, pendekatan prediksi, dan juga hasil yang akan dicapai dengan kriteria studi yang relevan dengan penerapan predictive maintenance di sektor otomotif. Jadi terdiri dari banyak sekali jurnal dan literatur yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan golongan-golongan dan jenisnya, dan kemudian dianalisis gitu. Kemudian selanjutnya itu di bagian hasil dan kesimpulan. Jadi pada bagian hasil dan kesimpulan di sini bisa dikatakan bahwa predictive maintenance merupakan strategi pemeliharaan yang memungkinkan kita untuk memprediksi potensi kegagalan dan juga kerusakan, dan juga kita bisa mengambil tindakan pemeliharaan secara tepat waktu dan juga tepat sekali. Kemudian dalam pemeliharaan prediktif di sini itu memerlukan beberapa data berupa sensor yang sudah dipasang di beberapa alat-alat kendaraannya, dan juga ada metode machine learning, dan juga ada digital twins itu. Nah, kemudian dari adanya proses predictive maintenance ini tentunya ada juga keterbatasan utama dari beberapa jurnal yang sudah diteliti ini, adanya keterbatasannya. Nah, yaitu adanya tidak tersedianya kumpulan data nyata atau keterbatasan data. Nah, karena hal ini tuh karena data ini tuh bisa dianggap suatu rahasia oleh perusahaan otomotif. Jadi kita untuk menelitinya itu sulit karena kita tidak memiliki data tersebut. Nah, kemudian ada juga kesulitannya itu mengevaluasi validitas metode. Karena data ini terkadang itu tidak valid karena memakan waktu, dan juga data nyatanya seringkali itu tidak full, dan juga hanya sebagian saja yang kita dapatkan. Nah, jadi kita perlu untuk menguji model ini tuh dengan data berlabel, meskipun kita itu mengujinya itu dengan data yang tidak berlabel. Jadi agak rumit gitu. Jadi kita menganggap bahwa data tersebut sulit untuk kepastiannya itu sulit. Nah, dan kemudian ada juga yaitu kesulitannya itu integrasi ke dalam proses manufaktur. Jadi proses untuk implementasi ke dunia manufakturnya itu agak sulit karena keterbatasan teknologinya atau berupa kesulitan untuk integrasinya dan hubungan dalam integrasinya dalam dunia manufakturnya itu cukup sekian dari saya mengenai materi dari review jurnal predictive maintenance. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.